وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى: ليس العيب أن يخطئ الشخص، ولكن العيب أن يظهر له الحق ثم لا يرجع إليه. Berkata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, bukanlah merupakan suatu aib atau kekurangan ketika seseorang terjatuh dalam kesalahan, tetapi yang dinamakan aib itu adalah ketika diperlihatkan kebenaran kepadanya, namun ia enggan merujuk atau kembali kepada kebenaran tersebut. Fawaid, yaitu beberapa faedah dari perkataan ini. Yang pertama, sebagaimana pernah dijelaskan bahwa setiap manusia, bahkan seorang hamba muslim, niscaya akan jatuh ke dalam kesalahan dan perbuatan dosa, dan tidak akan ada manusia yang dapat terlepas dari perbuatan salah dan dosa tersebut. Yang kedua, bukanlah suatu aib dan kekurangan jika seseorang jatuh pada kesalahan, dosa atau kekeliruan, selama ia segera bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Jalla Jalaluhu, dan bertekad tidak ingin melakukannya lagi. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad wa Tirmizi wa sanaduhu sahih. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, semua anak Adam pernah melakukan dosa, kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa atau salah adalah yang segera bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan At-Tirmizi, dan sanadnya sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: walladzi nafsi biyadihi law lam tudnibu la dhahaballahu bikum wa jaa biqaumin yudhibuna fayastaghfiruna Allah taala fayaghfiru lahum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku ada pada genggaman tangannya, seandainya kalian tidak melakukan dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian dan mendatangkan suatu kaum yang melakukan dosa, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah Ta'ala, lalu Dia akan mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim dan sanadnya sahih. An Abi Ayyub wa Khalid bin Zaid radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laula annakum tudnibun la khalaqallahu khalqan yudnibuna fayastaghfiruna fayaghfiru lahum. Rawahu Muslim. Dari Abu Ayyub dan Khalid bin Zaid radhiyallahu an berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan menciptakan makhluk yang berbuat dosa, lalu mereka meminta ampun, maka Dia pun akan mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim dan sanadnya sahih. Yang ketiga, dan masih banyak lagi dalil yang menjelaskan bahwa manusia itu mudah terjatuh kepada perbuatan dosa dan kesalahan. Bahkan jika ada kelompok manusia yang tidak pernah berbuat dosa, niscaya Allah Jalla wa'ala akan memusnahkan mereka dan akan mengganti mereka dengan kaum lain yang berbuat dosa, lalu mereka segera bertobat dan memohon ampun kepadanya. Karena Allah Jalla wa'ala senang jika mereka membutuhkannya dan meminta ampunan darinya. Yang keempat, oleh sebab itu kita dilarang untuk mencela dan mendoakan keburukan kepada orang yang terjatuh dalam perbuatan dosa, karena boleh jadi Allah Azza wa Jalla telah mengampuni dan memaafkan dosanya
dikala ia bertobat dan memohon ampunan kepadanya tanpa kita sadari. Yang kelima, maka melakukan kesalahan dan berbuat dosa bukanlah aib, sebab semua manusia juga pasti melakukannya. Yang penting bagi yang berbuat dosa tersebut untuk selalu bertobat, memohon ampunan dari Allah Jalla Jalaluh, berusaha untuk tidak melakukannya lagi, dan menyesal atas perbuatannya tersebut. Yang keenam, namun aib yang sebenarnya adalah ketika ditunjukkan kebenaran kepada orang yang berbuat dosa, tapi ia enggan merujuk kepada kebenaran tersebut, yaitu ia menolak kebenaran yang disampaikan kepadanya berupa dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis sahih, dan bahkan meremehkan dan merendahkan orang yang menyampaikan kebenaran tersebut. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna sawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Rawahu Muslim wa sanaduhu sahih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu dari Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim dan sanadnya sahih. Yang ketujuh, Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita semuanya bahwa yang dimaksud dengan sombong bukan seseorang menggunakan sandal dan pakaian yang bagus, namun sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dan Allah Jalla Jalaluhu juga tidak menyukai orang-orang yang sombong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nampakkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. An Harithah ibni Wahab al-Khizai radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi ahlin nar qalu bala qala kullu utulin jawazin mustakbirin. Rawahul Bukhari wa Muslim wa sanaduhu sahih. Dari Harithah bin Wahab al-Khuzai radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah ku kabarkan kepada kalian tentang penduduk neraka? Mereka menjawab, iya. Beliau bersabda, mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takabur atau sombong. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan sanadnya sahih. Yang kedelapan, oleh sebab itu, sombong adalah penyebab seseorang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan dari memasuki surga, dan kelak menjadi penghuni neraka. Dan di antara sifat sombong adalah menolak kebenaran yang disampaikan kepada orang yang berbuat dosa, maka inilah aib yang sebenarnya. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa menjauhkan kita semuanya dari sifat sombong, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hendaklah kita menerima setiap kebenaran yang disampaikan kepada kita, meskipun kita belum mampu untuk mengamalkannya karena perintah, dan belum sanggup untuk meninggalkannya karena hal tersebut adalah larangan. Dan mudah-mudahan pula Allah Jalla wa'ala senantiasa menjaga kita dari melakukan dosa dan kesalahan, karena perbuatan tersebut mesti dihindari oleh setiap muslim. Dan hendaklah kita berusaha untuk selalu meningkatkan keimanan kita dan mengerjakan berbagai amal soleh yang telah disyariatkan oleh agama kita, hingga kita dicintai olehnya, dimasukkan ke dalam surganya,
dan dihindarkan dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم.